Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana cara menggambar grafik pada data tunggal. Adapun grafik yang kita bicarakan yaitu pertama grafik diagram batang seperti ini, kemudian yang kedua grafik garis seperti ini, dan yang ketiga grafik lingkaran. Nah, itulah hal pokok yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe, like, jangan lupa bunyi loncengnya ya. Baik, sekarang kita akan memulai materi kita, yaitu bagaimana cara menggambar grafik diagram batang. Nah, misalkan diketahui tabel distribusi frekuensi, nama buku, misalkan buku matematika, buku fisika, buku kimia, buku cerpen, buku sejarah. Masing-masing buku memiliki jumlahnya. Buku matematika 45, buku fisika 60, buku kimia 25, buku cerpen 40, dan buku sejarah 50. Nah, sekarang kita akan membuat grafik. Yang pertama, grafik batang untuk buku matematika. Pada buku matematika ini, kita bisa lihat bahwa buku matematika jumlahnya 45, ya, 45 berdasarkan batangnya 45 sesuai dengan apa yang tertulis di datanya ini, 45. Berikutnya kita kasih kode untuk matematika. Kemudian buku fisika jumlahnya 60. Fisika 60. Ini buku fisika. Ini 60 jumlahnya. Kemudian kita kasih terangan warnanya ungu, fisika. Kemudian buku kimia jumlahnya 25. Buku kimia jumlahnya 25. Kita kasih keterangan kimia warna merah. Selanjutnya buku cerpen jumlahnya 40. Sampai sini. Cerpen, kemudian kita kasih keterangannya warna cerpen. Terakhir buku sejarah jumlahnya 50. Sejarah jumlahnya 50. Kita kasih terangannya 50. Nah, inilah cara membuat grafik batang untuk data tunggal. Jadi kita sesuaikan dengan jumlahnya. Kalau diketahui batangnya seperti ini, berarti di antara 40 dan 50, 45. Ini buku fisikanya 60, pas pada garis. Buku kimianya, ini antara 20 dan 30, berarti 25. Kemudian cerpennya, ini pas pada garis, berarti dia 40. Kemudian buku sejarah, pas pada garis, jumlahnya 50. Berarti kita bisa menjumlahkan masing-masing buku ini baik berdasarkan tabelnya ini maupun secara diagramnya. Jadi kalau secara diagramnya kita bisa menjumlahkan 45 ditambah 60 ditambah 25 ditambah 40 dan ditambah 50. Nah, seperti itu. Berikutnya kita akan menggambar grafik garis. Ya. Grafik garis ini kita selanjutnya kita akan membuat grafik garis. Misalkan diketahui tabelnya seperti ini. Nama buku matematika berjumlah 45, buku fisika jumlahnya 60, buku kimia jumlahnya 25, buku cerpen jumlahnya 40, buku sejarah jumlahnya 50. Nah, pertama kita buat dulu, ini adalah jumlahnya. Nah, kita bisa buat sini jumlah. Kemudian di sini
kita nama bukunya ya, nama buku. Jadi yang ini bukunya, buku matematika, buku fisika, kimia, cerpen, dan sejarah. Kita lihat datanya. Dari datanya ini matematika jumlahnya 45. 45 berarti sini 45. Kemudian fisika jumlahnya 60. Fisika 60 berarti di tepat pada garis ini ya. 60. Kemudian kimia 25. Kimia 25 berarti di sini, di antaranya ini. Kemudian cerpen 40, cerpen 40 berarti di sini. Kemudian sejarah 50. Sejarah 50 berarti di sini. Ya. Nah, setelah kita membuat batas-batasnya tadi, kita bisa menghubungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Jadi kita lihat hubungannya. Setelah kita hubungkan menjadi garis. Nah, inilah dinamakan dengan diagram garis, ya, diagram garisnya. Nah, seperti ini diagram garisnya. Setelah kita membuat titik-titiknya tadi, kita hubungkan seperti ini jadinya. Selanjutnya kita akan bicara diagram lingkaran. Misalkan diketahui distribusi buku, ya, buku matematika berjumlah 55, buku fisika jumlahnya 70, buku kimia jumlahnya 35, buku cerpen jumlahnya 40, buku sejarah jumlahnya 50. Nah, untuk membuat lingkaran ini kita bisa menjadikan dalam bentuk 100%, ya, dalam satu lingkaran kita anggap dia sebagai 100%. Kemudian masing-masing buku kita nyatakan, ya, banyaknya jumlah daripada buku tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan buku yang ada. Jadi 55 tambah 70 ditambah 35 tambah 40 tambah 50 jumlahnya 250. Sehingga persentase untuk buku matematika ini adalah 55 dibagi dengan 250 dikali 100%. Nah, dalam satu lingkaran itu kita anggap dia sebagai 100%, satu lingkaran penuh. Maka buku matematika itu memiliki 22%. Atau kalau kita nyatakan dalam besar sudut, sudutnya 22% dikali 360 derajat. Sehingga besar sudutnya nanti adalah 79,2 derajat. Demikian juga untuk buku fisika. Buku fisika jumlah bukunya 70. Berarti 70 dibagi 250 dikali 100% sama dengan 28%. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk derajat, yaitu 28% dikali 360 derajat sama dengan 100,8 derajat. Sedangkan buku kimia ini ada 35, berarti 35 per 250 dikali 100% sama dengan 14%. Atau kita kalau dinyatakan dalam bentuk derajat, 14% dikali 360 derajat sama dengan 50,4 derajat. Kemudian buku cerpen, ini cerpen 40, berarti 40 per 250 dikali 100% sama dengan 16%. Atau dinyatakan dalam bentuk derajat, 16% dikali 360 derajat sama dengan 57,6%, 6 derajat. Jadi saya ulangi, 57,6 derajat. Sedangkan buku sejarah
Ini ada 50 buah buku. Berarti buku sejarah 50 per 250 derajat, 50 dikali 100% sama dengan 20%. Atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk derajat, 20% dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Nah, dari sini kita bisa membuat gambar lingkarannya. Ya, gambar lingkarannya seperti ini. Jadi besar buku matematikanya 20 derajat, 22% ini tadi. Kemudian besar lingkarannya ini, besar lingkarannya yaitu 79,2 derajat. Buku fisika 28%, 28% buku fisika. Atau besar sudutnya ini 100,8 derajat. Kemudian untuk buku kimia, ya, buku kimia besar sudutnya ini, buku kimia 14%, besar sudutnya 50,4 derajat. Kemudian buku cerpen 16% atau besar sudutnya 57,6 derajat. Jadi buku cerpen ini besar sudutnya ini ya, kita ulang lagi. Besar sudut buku cerpen ini, buku cerpen 57,6 derajat. Dan terakhir, besar sudut buku untuk buku sejarah itu 72 derajat. Oke, demikianlah cara untuk membuat grafik pada darah tunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.